Sekarang semangatnya udah kembali, mukanya udah cerah semua, ya. Oke, silakan Ibu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih sekali atas semangatnya pada pagi hari ini. Saya langsung saja untuk pembukaan acara pada acara kita, yaitu seminar K3 pada pagi hari ini. Bapak Rudi Cahyadi selaku pembicara kita pada pagi hari ini. Acara kita yaitu seminar K3 dalam rangka memperingati Bulan K3 Nasional tahun 2023 dengan tema Peran Pengawas Operasional dalam Keberhasilan Penerapan SMKP Minerba. Terakhir itu nanti ada penutup. Acara selanjutnya itu menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kata sambutan Kepala Section Seminar dan Upacara kepada Bapak Andi Amanut Fitri kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yang saya hormati Bapak Kepala Teknik Tambang, Bapak Lambas Tobi, kemudian para peserta seminar yang alhamdulillah hari ini juga prediksi kami ternyata cukup banyak peminatnya ya, sampai-sampai kita harus buka ada Zoom juga. Kemudian yang terkhusus kepada Bapak pemateri, Bapak Rudi Cahyadi, beliau adalah OHS SPT kita untuk saat ini bergabung. Insya Allah kedepannya akan lebih banyak memberikan materi kepada kita, dan memang momennya sangat tepat ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini walaupun sedikit ada beberapa tantangan ya, bisa kita selesaikan sehingga acara seminar ini bisa terlaksana dengan baik. Karena saat ini sedang banyak memasuki masa-masa audit, kemudian juga kedepannya beberapa audit, kita perlu tahu, kita perlu seragam pemahaman apa sih peran kita selaku pengawas operasional terhadap keberhasilan penerapan SMKP di lokasi kerja kita masing-masing. Jangan kita menganggap bahwa SMKP itu hanyalah punyanya HSE, punyanya Pak Lambas Tobing, punyanya Audit Safety. Tidak Pak, justru sebenarnya kitalah yang paling banyak menopang sehingga keberhasilan SMKP ini bisa berhasil. Dan dengan hormat juga kepada Pak Lambas Tobing nanti dapat membuka acara seminar dengan resmi sehingga resmi terlaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kata sambutan Kepala Teknik Tambang PT Sebuku Iron Lateritik Ors kepada Bapak Lambas M. Tobing, dengan hormat kami persilahkan. Selamat pagi semuanya. Oke, pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan bahwa kita hari ini bisa hadir di sini dengan sehat walafiat tanpa kurang apapun. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sangat antusias bisa berhadir hari ini untuk mengikuti acara ini. Tidak ada yang punya handphone saat acara. Itu dulu, supaya tidak sia-sia acaranya. Kalau memang Bapak Ibu masih ada pekerjaan yang penting, silakan keluar dulu pakai handphone. Itu fokus semua untuk acara ini. Jangan sambilan-sambilan semua. Implementasi kita selaku kita diri sendiri, apa yang bisa kita lakukan setelah selesai acara ini, itu aja. Kemanapun dilempar berlian itu, ke hantu belau, kemanapun tak berlian dia. Kalau kita melihat contoh, nggak usah mulu-mulu lah. Jika Bapak Ibu melihat orang nggak pakai helm, harus berani nego, pakai helm Mas, pakai helm Mbak, Pak. Itulah yang harapan kita, saya pribadi, harapan dari orang yang ada di sini, mulai hari ini harus berani kita nego. Begitu, jadi itu yang namanya implementasinya. Apapun ilmu kita sampai ke langit, kalau itu nggak ada gunanya.
Beratus sertifikat apa? AK3, AK4, kada pulang itu nol sama saya itu nol. Hanya barisan sertifikat aja itu. Karena kenapa? Nol implementasi. Jadi kita ini maksud saya yang bisa-bisa aja. Kalau kita memang mengatakan hadir, mana buktinya? Demikian kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Demikian untuk acara hari ini, pembukaan ini. Semoga berjalan dengan baik. Untuk itu acara seminar hari ini resmi kita buka untuk melaksanakan teman-teman. Terima kasih. Selamat pagi. Kita mari sama-sama berdoa mendoakan perusahaan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa maghfiratan ba'dal. Allahumma hawwin 'ala siratal maut wa najata minan nar wa nafa'al khusn. Taqabbalallahu minna wa minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi, pagi luar biasa. Aku selamat, kamu selamat, kita selamat. Oke, terima kasih. Pengawas itu siapa sih? Berarti yang punya anak buah. Ya, itu pasti semua punya anak buah. Karena kenapa? Kita bekerja di mining owner, pemilik iup. Anak buah kita siapa? Kontraktor dan subkon. Ya, jadi bapak-bapak pengawas di sini kalau tidak ada direct ke bawahnya, kontraktor dan subkon itulah yang menjadi anak buah bapak. Kita mudah sekali mengucapkan, Pak, saya sudah melakukan inspeksi, Pak, saya sudah melakukan membuat budget report, ya, berdasarkan hanya quantity atau quality, ya. Teman-teman yang sudah belajar manajemen risiko pasti ingat ya. Risiko rendah, sedang, tinggi, ekstrim, yang mana kita menjadi prioritas dalam melaporkan bahaya. Ya, oke. Peran pengawas operasional dalam keberhasilan penerapan SMKP Minerba. Ya, nanti kita akan dengar juga mengenai pengawas teknis. Apa bedanya dengan pengawas operasional? Seminar bulan ketiga nasional tahun 2023 PT Sebuku Iron Material Course. Oke, lanjut. Saya gabung juga HSE Club Indonesia, ya. Itu teman-teman yang di Qatar Petroleum juga gabung di situ, ya. Di Qatar Gas dan sebagainya, di Migas juga di situ, ya. Banyak sekali ya. Kemudian ada juga dulu Ikatan Ahli K3 Indonesia, ada banyak, ya. Termasuk ikatan-ikatan yang berhubungan dengan pekerjaan atau profesional, banyak. Tidak ada masalah untuk berorganisasi, Pak. Yang penting tidak mengganggu pekerjaan. Ya, tak kenal maka tak sayang, ya. Tak sayang maka tak cinta maka tak menikah jangan cerai, ya. Tetap saja menikah sampai akhir, ya. Oke, saya Rudi Cahyadi, saya adalah THSE practitioner, ya. Kemudian saya juga memiliki license untuk THSE trainer serta asesor kompetensi DNSP, ya. Jadi kalau posisi seorang itu kan ada dua yang dilihat ya, ada struktural dan ada fungsionalnya. Selain memiliki anak buah, pengawas itu siapa? Ayo, silakan ibu-ibu, bapak-bapak. Yang memiliki LV, yang memiliki kompetensi. Oke, ada lagi? Terus lagi banyak nih. Yang mengambil keputusan atau decision maker. Oke, good, ya. Saya tunjuk, Mas, yang kumisan cakep-cakep, gilimis, ya. Tanggung jawab kepada KTT atas keselamatan yang menjadi bawahannya atau yang dijelaskan. Nah, oke, sudah POP belum? Belum POP, tapi saya sering baca Pak, boleh masukkan. Oke, good. Lagi, siapa pengawas itu, Pak? Pengawas itu siapa? Yang bertanggung jawab terhadap bawahannya, oke, hampir mirip. Yang memiliki tanggung jawab terhadap anggota dan pekerjaannya sendiri. Bertanggung jawab terhadap anggota dan pekerjaannya. Pengambil keputusan. Bisa mengawasi diri sendiri. Ya, kenapa mengawasi diri sendiri? Karena suatu pekerjaan bergantung diri kita sendiri. Tindakan apa
tidak. Ya. Walaupun dia tidak punya pengawas apa? Walaupun dia tidak mempunyai anak buah, tapi mengawasi diri sendiri. Itu lebih tindakan aman. Ya. Karena dia sendiri yang mengetahui ini aman tidak aman. Oke, setuju. Tapi itu namanya mawas diri, bukan mawas, ya. Tapi itu namanya mawas diri. Boleh, bagus. Karena keselamatan berawal dari diri sendiri. Ya. Kalau bicara pengawas berarti kita mempunyai area kerja, apalagi anak buah, ada tanggung jawab, ya kan? Ada kompetensi. Kalau kita bicara kompetensi, ya, berarti kalau pengawas di pertambangan minimal memiliki kompetensi apa? POP. Pengawas operasional pertama. Sebenarnya bukan hanya SMKP-nya, ya, tapi adalah kompetensinya, ya. Karena itu bukan hanya training, tapi adalah uji kompetensi. Uji interview dengan asesor dan Bapak bisa membuktikan dengan portofolio, ya, bukti unjuk kerja Bapak-bapak. Jadi kalau memiliki 4 itu berarti bukan pengawas. Kalau bukan pengawas berarti dia orang yang diawasi. Setuju? Setuju. Ya. Kalau dari 4 itu dia tidak memiliki, berarti dia adalah orang yang diawasi, ya, bukan pengawas. Pengawas adalah penghubung antara pihak manajemen dengan pekerja atau bawahan. Halo. Yang mulutnya nggak gerak, saya suruh maju ke depan. Halo, hai. Halo. Hai, halo. Halo, hai. Yang pakai masker tolong dibuka. Pakai masker tolong buka. Oke, yang online juga jawab, ya. Oke, sekarang halo, hai, halo. Tapi mulutnya suaranya nggak ada, tapi bibirnya buka gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Itu ice breaking aja supaya nggak antuk ya. Oke, lanjut. Pengawas sebagai first line supervisor atau pengawas garis depan. Dalam satu shift pekerjaan itu bisa selesai atau enggak? Ya, berarti pembagian tugasnya yang kurang efektif. Contoh, ya, satu orang diberikan 3 pekerjaan, ya, akhirnya jadi efektif. Pengen dikerjain semua, tapi akhirnya 3-3-nya justru nggak selesai. Mungkin mulai dari supervisor, superintendent sampai dengan manager tugasnya, ya. Ini adalah lintas komunikasi antar departemen, ya. Kalau di bawahnya ini udah berdebat masa ampun gitu ya. Berdebat terus, Pak, kami pengen ini kerja nih, nggak bisa nih, departemen sebelah bilangnya begini ya. Kira naik ke atas nih, ke level berikutnya. Di level kedua PM inilah yang nanti membantu untuk lintas koordinasi antar departemen. Dari sini kita berkaca, oh iya, saya hanya inspeksi 1 bulan sekali, Pak. Kayak saya rasa nggak cukup. Mungkin harusnya seminggu sekali. Karena kenapa? Bahaya risiko anak buah saya lebih tinggi, lebih besar. Apalagi pernah terjadi kecelakaan. Berkomunikasi dengan pihak luar seperti pemerintah, klien, media dan sebagainya, karena bicara mengenai bisnis ya Pak. Kemudian juga bertanggung jawab kepada Board of Director atau BOD, ya. Nah, seperti yang kita tahu di sini ada sub bisnis yang lain ya Pak ya. Ada Excellent Silo Licik ya, dan Excellent Silo Ferro apa Pak? Sorry. Ferro Alloy. Ferro Alloy ya. Yang mana sebenarnya bisnis prosesnya, izinnya itu tidak sama dengan silo sebenarnya. Yang satu sebenarnya bertanggung jawab kepada Kementerian Perdagangan atau Kementerian Perindustrian, yang satu bertanggung jawab kepada ISDN. Tapi masuk di dalam silo, Pak. Ya. Dan nanti komoditas yang dihasilkan dari ISL adalah komoditas berasal dari silo sebenarnya. Jadi saling berhubungan. Ya. Kalau kita tentukan P1627 untuk di processing plant dulu ya, waktu di awal keluarnya 2019, untuk di processing plant itu dipimpin tertinggi oleh namanya PTL atau penanggung jawab lingkungan. Ya. Jadi waktu dulu saya berkunjung ke Vale di Sorowako, ya, saya ngajar POM dulu di sana 2 minggu.
kemudian ngajar PLN di Freeport, saya dikenalkan di PTL mereka Pak, ya tahun 2018. Awal-awal itu masih ada usaha PTL, ya. Jadi persiapan untuk smelter, ya walaupun Freeport smelternya bukan di Papua tapi di daerah Jawa. Ya. Pada saat itu saya punya kesempatan ketemu PTL-nya, cerita, ya. Jadi PTL ini tidak bertanggung jawab kepada KTP Pak. Dia bertanggung jawab langsung kepada kepala inspektur tambang KAIT. Makanya kesini-sininya smelter itu banyak yang dibangun di luar dari lingkar tambang Pak. Karena kenapa? Reportingnya, pertanggungjawabannya tidak ke SDM lagi. Ya, fungsi dan peranan pengawas. Ya, fungsi pengawas yang kita tahu adalah sebagai penghubung, mediator, ya, antara manajemen dengan karyawan di lapangan, di mana pengawas harus mampu menggerakkan para karyawan yang menjadi bawahannya menuju tujuan perusahaan, memotivasi mereka agar tetap selalu produktif dan bekerja dengan aman. Pengawas itu ada 3 orientasinya Bapak-bapak, ya. Ada yang berorientasi pada produksi, ya. Ada yang berorientasi pada pekerja dan ada berorientasi pada K3 atau safety oriented. Ada yang production oriented, ada employee oriented dan safety oriented. Pasangannya berhadapan. Yang jauh-jauh berhadapan. Sekarang pegang pundaknya masing-masing. Yang satu pegang pundak temannya, yang satu pegang pundak temannya. Ayo Bapak, sambil membuka kaki sedikit. Hei, Gus, jeruk makan jeruk nih. Kalau bertiga, yang penting kita jangan cara pijit dulu. Bukan cara pijit-pijit, ini bukan cara refleksi. Ya. Oke, sekarang masing-masing tanyakan siapa namamu. Ya. Siapa namamu? Yuk, bentuknya pegang dulu. Kan nggak tiap hari gini kan? Ditanya siapa namamu. Sekarang sudah umur kamu berapa? Sudah. Sekarang rumahnya di mana? Ini dikeroyok. Ini dikeroyok ini. Dikeroyok. Itu yang di belakang kenapa enggak tuh yang senior-senior itu? Sudah selesai. Oh, selesai. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, hobinya apa? Tanya temannya. Hobinya apa? Oke. Kalau yang ibu Ini bertiga yang nah, ini kurang 1. Suaminya sudah berapa? Ayo, suaminya sudah berapa yang ibu-ibu? Sekarang yang bapak-bapak, istrinya sudah berapa? Tanya temannya. Ayo tanyain. Ayo. Masih 2 katanya. Oke. Ada yang lebih dari 3 nggak di sini? Nanti silakan maju, kita kasih penghargaan nanti. Ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua, silakan dikenali. Berapa kali pengawas harus melakukan inspeksi? Ya. Berapa kali harus melakukan pelaporan bahaya? Ayo kita kembali lagi galakan Bapak-bapak, ya, dalam rangka merebus atau meminimalkan terjadinya kecelakaan. Ya. Oke, kemudian target secara quality dan quantity, ya. Jadi kalau secara quantity pengawas lini depan POP itu harus melakukan setiap hari gilir kerja. Atasan memeriksa dan menandatangani. Kemudian secara quality bahwa harus mencakup semua area kerja. Tindakan perbaikan segera selama ditemukan hasil pemeriksaan ditandatangani oleh atasan. Tidak ada hasil inspeksi itu yang tidak ditandatangani. Jadi kalau ada yang tidak ditandatangani berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Otomatis kalau melakukan tanda tangan dia bertanggung jawab kan? Nanti alih-alih yang tanda tangan malah operatornya, Pak tolong tanda tangankan gitu ya. Nah itu udah deviasi itu. Ya. Inilah yang bisa dihitung Pak. Itulah yang disebut dengan pengawas accountable atau pengawas yang bertanggung jawab. Bukan bertanggung jawab, bertanggung jawab. Ya. Kalau semua bisa bertanggung jawab Pak, bertanggung jawab apa? Ditanya bisa jawab. Ya nggak gitu ya. Tapi bisa digugat nggak bisa. Karena kenapa? Tidak bisa dihitung tanggung jawabnya.
Setuju dengan seperti ini? Enggak semua bilang nih setuju. Yang pesawat sebelah kiri setuju? Kalau enggak pesawat kita oleng nih, ya kan ya? K3 kita oleng nanti. Setuju atau tidak? Yang kanan setuju atau tidak? Yang belakang belum ada suaranya, setuju atau tidak? Pada saat kita running program SAP, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Silakan, ada yang bertanya kan? Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Ya, oke, silakan Pak. Nama saya Eni Subsandra. Yang saya tanyakan masalah pengawasan dan keselamatan kerja. Yang saya mau tanyakan seperti ini Pak. Apa fungsi pengawasan ketika pekerja itu tidak dilindungi dengan APD atau bekerja yang tidak bekerja dalam keadaan aman? Apa tindakan kita sebagai pengawas untuk melakukan hal seperti itu, Pak? Yang kedua lagi, yang kedua, apa tindakan kita ketika begini, Pak? Ada kejadian insiden, apa yang harus kita lakukan? Apakah investigasi secara langsung atau secara media? Kan ada dua faktor nih. Tiba-tiba media itu artinya langsung update. Nah, artinya ketika kapsos, ketika itu terjadi kecelakaan, bukan ditolong orangnya Pak, foto dulu, baru ditolong. Nah itu maksud saya, tindakan apa untuk mencegah hal-hal seperti itu terjadi di lingkungan PT Silo Pak? Itu mungkin pertanyaan saya Pak. Baik. Pertanyaan bagus. Pertanyaan atau curhat? Bentar. Bicara mengenai APD, Undang-Undang Nomor 1 1970, ya, Pasal 910 hak dan kewajiban pekerja. Alat pelindung diri itu diberikan cuma-cuma oleh perusahaan, tapi harus dijaga oleh pekerja. Ya. Dalam pemberian cuma-cuma mengenai alat pelindung diri itu diatur di kebijakan internal perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor 1 ya, 70. Kita harus bicara besoknya undang-undang dulu, ya, baru tanggapan pribadi. Jadi kalau orang bekerja itu berarti harusnya sudah dikasih APD Pak. APD standar kita ada 3 ya, helm, rompi reflektor, dan sepatu safety. Kalau kita bicara aksesori mungkin ada waktu-waktunya. Aksesori ini apa? Ada kacamata safety ya, ada earplug ya, ada masker. Itu tambahan sesuai dengan area kerja dan pekerjaan. Tapi yang paling standar adalah 3 dulu, helm, rompi atau baju kerja, rompi reflektor atau baju kerja ya, reflektif, dan sepatu safety. 3 itu yang harus wajib dulu. Sekarang dunia medsos sekarang kita tidak bisa kontrol. Iya benar memang. Tapi kalau perusahaan mau sungguh-sungguh nyari, bisa Pak. Datangin pakar telematika kita. Kita tinggal panggil pakar telematika. Siapa yang upload di Instagram? Pasti ada ada jejak digitalnya. Iya. Bentar dulu ya, kita tanya ya. Oke, silakan. Pak. Ya, terima kasih Bu Ana dan Bang Rupi atas kesempatannya. Pak Rupi, di slide nomor berapa tadi ya? Saya lupa. Cuma saya sempat meng-capture bahwasanya kriteria pengawas operasional itu harus memiliki sertifikat kompetensi pengawas operasional atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KAI sesuai dengan jabatannya. Kemudian kelengkapannya adalah kartu pengawas operasional, selanjutnya disebut adalah KPP. Nah begini Pak Ruti, mungkin Pak Ruti juga sudah mengetahui kondisi yang di sini adalah ada beberapa karyawan yang sudah masuk ke level pengawas akhirnya tidak dilengkapi dengan sertifikasi kompetensi tersebut. Nah pertanyaannya adalah mohon advice-nya kepada kita semua, terutama untuk para karyawan yang levelnya sudah pengawas namun belum ada sertifikasinya. Itu harus bagaimana? Apakah tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai OPI atau bagaimana Pak Rudi? Oke, terima kasih Pak Rahmat, pertanyaan bagus ya. Jadi sesuai dengan level yang sudah
sesuai dengan jenjang jabatannya, yang harusnya mungkin sekarang adalah POP ya, tapi saat ini belum diberikan kesempatan ya untuk ikut diklat POP atau uji kompetensi. Oke. Yang kita perlu pertama yang kita sadari adalah mengenai komitmen perusahaan terhadap kompetensi pekerja-pekerjanya. Dan itu harus Pak ya, karena keberhasilan perusahaan adalah keberhasilan kita semua ya. Nanti seumpama melihat itu istilahnya ada sesuatu yang berbahaya, terus seumpama jalan berlubang-lubang, terus kita foto, nah, biar hari itu bisa ditindaklanjuti, jangan ditunggu besok kalau ada insiden di hari itu juga kan gawat juga. Jadi gini, sebenarnya banyak ya. Kalau dulu perusahaan mama saya tuh kita ada bikin link portal untuk hazard report ya, boleh. Tapi hal sederhana saja sebenarnya bisa japri langsung aja Mas sebenarnya ya. Jadi bukan masalah ada grup atau tidak. Kalau misalnya ada bahaya, ada yang sebelah sana, yang depan hopper. Nomornya Mbak Fitri, depan hopper. Mbak Fitri nggak? Ada kan? Iya, depan hopper iya. Pak Fitri pernah dapat laporan dari Mas Lintang nggak? Belum ada. Jadi selama ini ngelapor mana? Nggak tahu adanya. Nggak perlu, langsung japri aja ke personil safety. Ke depan. Terima kasih, selamat siang. Kenalkan saya Mbak Hadi. Kita mestinya bangga punya Pak Rudi Kaya di sini. Kita mestinya aplaus kepada beliaunya. Makasih kalau beliau bertemu dengan Cilo. Beberapa kali saya di safety office tidak ada orang. Tolong diperhatikan, jadi ada orang yang di kantor stand, bukan satu kali, dua kali, tapi beberapa kali. Itu lain-lain saja. Kantor yang Nusantara. Iya, Nusantara. Nusantara. Satu hal Pak Fitri jalan-jalan itu. Tadi di apa yang disebut dari Pak Lambas tadi dikatakan bahwa kalau ada sesuatu yang nggak benar, tolonglah itu ditegur. Oke. Kalau kita tegur satu kali dua kali, apakah mestinya mesti ada function? Ya nggak pakai APD. Kita foto, kita sampaikan. Apakah ada warga seperti itu untuk teguran awal? Terima kasih. Safety culture atau budaya safety itu tidak mudah. Ada proses. Karena kalau kita bilang budaya itu kan ada asa, ada rasa, ya kan Pak? Ada harapan, ya. Tidak mudah seperti kita membalikan telapak tangan kita, Pak. Ya. Oke. Berhubungan dengan tadi pertanyaan Bapak bahwa kemana wadah kami melaporkan kondisi bahaya dan tidak bahaya. Ini mungkin jadi PR di tim saya, ya. Kalaupun nanti difasilitasi di grup tersendiri silakan. Sambil kita development untuk sistemnya, ya. Di situ merokok di area tempat mudah terbakar langsung SP3 kalau nggak salah di situ atau PHK. Ya. Tidak memakai seatbelt itu SP2 kalau nggak salah, ya. Coba silakan. Jadi mungkin saya sedikit tertarik dengan materi barusan Pak, yang jawab pertanyaan barusan. Sebenarnya goal utama kita adalah bagaimana kita bisa menyelenggarakan pekerjaan dengan baik, tentunya mengabaikan tentang keselamatan dan kesehatan. Itunya tugas pengawas, ya. Butuh sinergitas tentunya antara pengawas dan kita sebagai karyawan lainnya. Oleh karena itu, agar tadi supaya beban tidak ada di pengawas, karena pengawas juga selain ada tanggung jawab, ada tanggung gugat, ya. Ketika dia tidak bisa menjalankan pengawasan, mungkin ada tanggung gugat yang dia harus dijalankan. Oke, Pak, mungkin sudah terbaca ya pertanyaannya, Pak, bahwa diperlukan sinergitas antara hak dan kewajiban K3 dengan yang menjadi tanggung jawab atau kewajiban pengawas, gitu ya kurang lebih Pak pertanyaannya. Perbedaan besar sebenarnya Pak, ya. Jadi secara personil bahwa dia mempunyai hak dan kewajiban sebagai karyawan dalam hal keselamatan, tapi dia juga di satu sisi kalau dia berfungsi atau fungsional secara struktural
dia sebagai pengawas, ya, 4 kewajiban pengawas operasional tadi juga berjalan seiring dengan hak dan kewajiban dia sebagai karyawan, Pak, gitu. Oke, saya rasa cukup. Saya yakin pasti ada kekurangan dan kelebihan karena kesempurnaan adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Tolong ingat pesan-pesan kami, Bapak-bapak pengawas, karena ini nanti kembali lagi ke Bapak-bapak semua. Ya. Karena ini adalah menjadi bekerja dan tanggung jawab Bapak sehari-hari. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi.